Dan ketika Oki Setiana Dewi dan Ori Fitrio tengah berbahagia menanti hadirnya sang buah hati, tanda-tanda kehamilan justru belum muncul pada Alisa Subandono, istri Dude Herlino. Pernikahan mereka yang baru genap 2 bulan masih berhias keindahan. Meski keduanya berharap cepat dikaruniai buah hati. Seperti apa hari-hari Dude dan Ica kini? Lantas bagaimana Dude dan Ica melihat kebahagiaan yang sedang diresapi sahabatnya? Adakah Dude dan Ica disaput rasa iri? Simak kisahnya hanya di Silat berikut ini. Ica mohon doa restu. Semoga ridho dan rahmat Allah SWT selalu menyertai Ica dan Dude dalam membangun rumah tangga yang kokoh berdasarkan Islami. Kebahagiaan Oki Setiana Dewi dan Rio Fitrio sebagai calon orang tua ikut dirasakan sahabat mereka Dude Herlino serta Alisa Subandono. Kehamilan Oki menurut Dude adalah anugerah yang bukan saja pantas dijaga, namun sekaligus wajib disyukuri. Sebab mereka memang telah dipilih untuk menerima kebahagiaan sebagai calon orang tua. Ini pula yang selalu diingatkan Ica, selain agar Oki jangan kelewat lelah untuk menjaga janin dalam rahimnya. Lantas, adakah perasaan iri hinggap di hati Alisa dan Dude melihat sahabatnya sedang menanti hadirnya momongan? Sebenarnya udah dari pertama kali mereka tahu, mereka sudah kasih kabar ke kita. Jadi memang yang paling penting buat kami adalah mendoakan kan, karena kita ikut berbahagia, ikut bersyukur juga, dan mendoakan semoga semua lancar sampai nanti melahirkan dan mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Karena Allah sudah memberikan satu anugerah kepada mereka berdua, dan buat kami itu kebahagiaan untuk kami juga. Jadi dari awal memang ketika Kak Oki dan Kak Arya memberitahu kabar bahagia itu, kita juga ya sangat berbahagia gitu. Yang jelas pasti Kak Oki kita ingetin supaya jaga kesehatannya gitu, kita doakan terus juga, dan memang supaya semuanya berjalan dengan lancar sih gitu. Kita pasti memberikan dukungan penuh gitu, dan selalu ngingetin juga Kopi jangan kecapean gitu, karena kan sekarang sedang mengandung gitu. Mendengar Oki dan Rio sedang berbahagia karena sedang menanti hadirnya sang buah hati sebagai sahabat, Dude dan Alisa tentu ikut berbahagia. Dan meski belum ada tanda-tanda Alisa berbadan 2, pasangan yang tampak serasi ini terus belajar bagaimana membangun kebersamaan sebagai suami istri. Lantas benarkah selama 1,5 bulan usia pernikahannya, Dude dan Ica terus berdoa agar mereka segera dikaruniai momongan? Hal-hal seperti itu juga kita masih coba kita pelajari semua kan. Jadi pokoknya intinya adalah bagaimana terus berusaha dan berdoa, karena kan selebihnya bagaimana Allah yang memberikan. Jadi pokoknya kami akan belajar, berusaha dan berdoa. Berapa aja yang Allah berikan, ya. Yang paling penting kan bagaimana nanti mendidiknya, membesarkan, dan apa yang diberikan bekal untuk di kemudian hari gitu, yang paling penting insyaallah. Justru begini ya, sebenarnya kita butuh banyak masukan sebenarnya, karena kita baru 1 bulan lebih lah. 1,5 bulan. Iya, kira-kira. Jadi sebenarnya kita juga masih banyak belajar ya. Bagaimana membentuk rumah tangga yang baik, bagaimana memfungsikan diri sebagai suami dan istri yang baik, bagaimana memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dari kita gitu kan. Jadi kita masih banyak belajar, masih banyak bertanya sama orang tua, sama orang-orang yang sudah punya pengalaman cukup banyak gitu. Belum
diberi kepercayaan untuk menimang buah hati tak membuat Ica dan Dude berkecil hati. Rasa syukur selalu mengiringi langkah kebersamaan mereka yang kini disatukan dalam ikatan suci pernikahan. Ica paham dipertemukan dengan Dude kemudian menjadi seorang istri adalah kebahagiaan yang pantas disyukuri. Apalagi banyak sekali perubahan terutama dalam soal religiusitasnya pasca pernikahan mereka. Lalu seperti apa kebahagiaan Dude melihat Ica yang begitu perhatian dan menjalani tugas sebagai istri dengan baik? Inilah hari-hari yang dijalani Dude dan Ica sebagai suami istri. Ya, yang jelas sih sangat bersyukur ya gitu di saat itu, karena memang status kami saat itu sudah berubah dan apa yang selama ini memang kami rencanakan semuanya berjalan dengan lancar. Jadi saat sholat berjamaah pertama kali sebagai suami istri itu rasa syukurnya sama sekali tidak bisa digambarkan. Terus kebahagiaan itu sendiri juga jauh berbeda gitu, walaupun mungkin sebelum menikah pun kita juga kalau saat syuting bersama tetap sholat berjamaah gitu, cuman kebahagiaan yang ada di dalam perasaan itu jauh berbeda gitu, karena mengingat sekarang status Kak Dude juga sebagai seorang suami yang memang sebagai seorang imam, di mana hari itu adalah hari pertama sampai nanti kami membina rumah tangga selanjutnya. Jadi ya bahagia banget dan bersyukur. Banyak ya, jadi memang Ica orang yang sangat perhatian sebenarnya. Jadi dari pagi ya, kalau kita setelah sholat subuh, kemudian kalau misalnya saya harus syuting pagi gitu, pasti Ica menyiapkan sarapan biasanya pasti. Kemudian ya banyak hal-hal yang memang secara perhatian itu cukup saya rasakan gitu ya. Di samping memang sebenarnya saya nggak terlalu mengharuskan ini dan itu dan sebagainya gitu ya. Tapi apa yang Ica sudah lakukan buat saya sudah alhamdulillah gitu, dan sudah sangat membahagiakan gitu ya. Satu setengah bulan mengarungi bahtera rumah tangga, banyak yang diharapkan dan dipanjatkan Dude dan Ica dalam pernikahan mereka. Doa-doa agar mampu melewati banyak fase bersama adalah pengharapan utama. Selebihnya mereka ingin mengikuti jejak rumah tangga Rasulullah yang bisa menjadi teladan bagi siapapun. Inilah harapan Dude Harlino dan Alisa Subandono terkait rumah tangga mereka dapat menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Yang pertama, mudah-mudahan kami akan terus Allah berikan ilmu untuk bagaimana cara membina rumah tangga yang benar-benar menjadi sakinah, benar-benar mawadah dan warohmah gitu ya. Dan karena 3 kata itu memang bisa mewakili dari seluruh hal yang melingkupi rumah tangga insya Allah. Dan mudah-mudahan rumah tangga ini memang bisa seperti apa yang Rasulullah pernah teladankan bersama Khadijah ya. Kemudian mudah-mudahan kami bisa menjaga amanah masing-masing sebagai suami istri dengan baik gitu ya. Sama sih kira-kira iya, karena ya apalagi gitu kita pasti menginginkan rumah tangga yang memang mewakili sakinah mawaddah warohmah gitu, dan ya insya Allah kita bisa akan mengupayakan segala sesuatunya supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kita terus berdoa dan supaya apa yang memang diberikan rezeki di dalam rumah tangga ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa insya Allah kita terima dengan baik juga gitu. Tapi yang jelas ya kita akan mengupayakan segala sesuatu hal supaya kita tetap terus bahagia seperti ini insya Allah selamanya. Amin. Ketika Alisa Subandono masih harus bersabar untuk bisa segera menimang sang buah hati, Ashanti dan Shirin Sungkar sedang dalam masa penantian lahirnya momongan. Tapi benarkah Ashanti dan Shirin yang sama-sama bolak-balik masuk rumah sakit harus menjaga ekstra ketat kandungan mereka? Benarkah sejak Shirin pendarahan dan bolak-balik dirawat di rumah sakit, Wisnu semakin overprotektif kepada Shirin dan calon anaknya itu? Lalu bagaimana Ashanti melihat perjuangan yang mahal untuk mendapatkan momongan?
Pemirsa, mulai sekarang silat pindah jam tayang mulai hari Senin hingga Jumat pukul 10 hingga 11.30 dan khusus pada hari Sabtu dan Minggu silat hadir pada pukul 11. hanya di RCTI. Penantian Ashanti dan Siren Sungkar menjadi seorang ibu sungguh penuh perjuangan. Tak hanya Ashanti yang harus bolak-balik Jakarta, Singapura untuk menjaga kandungannya. Bahkan di tengah kandungannya yang masih muda, Siren Sungkar sudah 3 kali dilarikan ke rumah sakit. Seperti apa perjuangan Ashanti menjaga kehamilannya setelah 2 kali mengalami keguguran? Lalu apa yang membuat Siren harus beberapa kali dilarikan ke rumah sakit?